Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya Allah datangkan rezeki yang tak terduga-duga. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu kita dari komunitas reptil. Di sini kita akan mengedukasi beberapa hewan reptil yang khususnya yang sering kita lihat ya atau yang sering kita jumpai baik di perkebunan bahkan di perkarangan rumah. Oke kayak gitu. Cuman mohon maaf untuk yang kita bawa hanya khusus yang sering kita jumpai aja, kayak gitu ya. Nih, contoh. Untuk teman-teman boleh nanti bisa bertanya. Kalau misalkan teman-teman belum paham tentang jenis ular ataupun mitos atau faktanya tentang ular, silakan nanti bertanya ya, jangan sungkan-sungkan, oke? Sebelumnya ada yang tahu ular ini apa? Ular apa? Ular hijau, ular hijau karena warnanya emang hijau ya. Ini ular pucuk teman-teman. Ular pucuk ini ular yang tidak berbisa. Dia habitatnya di ya namanya ular pucuk ya, pasti di pucuk-pucuk pohon kayak gitu. Dan ini tidak berbisa atau low venom kayak gitu. Untuk habitatnya sendiri ada di perkebunan, bahkan ada di bisa juga di perkarangan pagar-pagar tanaman kayak gitu. Tergantung si ininya pemakannya karena dia pemakan burung. Kalau banyak burung biasanya ada si ular ini. Tapi ini aman teman-teman. Kalaupun kegigit itu tidak berbahaya bagi manusia, hanya menyebabkan efek gatal saja, kayak gitu. Jadi ini aman untuk kita handle pakai tangan langsung pun nggak apa-apa, kayak gitu ya. Ini namanya ular pucuk, kayak gitu. Ciri-cirinya emang warna hijau kayak gini, dan ini ukurannya masih kecil, besarnya bisa mencapai 4 sampai 50 cm, kayak gitu ya. Ular ini, biasanya itu. Untuk ular ini sedikit agresif ya, karena emang karakternya seperti ini. Cuman walaupun kayak gini, ular ini namanya ular picis ya, atau tarik picis. Untuk habitatnya sama seperti ular pucuk itu di pepohonan. Kadang di bawah pohon juga bisa. Untuk makannya, dia kayak makan cicak ataupun burung-burung kecil atau juga kodok juga bisa. Ini tidak berbisa juga sama ya teman-teman, tidak berbisa. Nah, gitu. Dan ukurannya hampir sama tadi, paling besar sekitar 4 sampai 50 cm aja. Nah, gitu ya. Ada yang pernah lihat ular ini? Belum. Oh, belum pernah. Sama sekali belum, semasa hidup yang belum pernah. Padahal banyak, Kak. Padahal banyak sih. Maksudnya kita edukasi di sini supaya ada loh ular yang berbisa sama ular yang tidak berbisa. Tapi tidak semua ular berbisa untuk kita bunuh gitu. Ada manfaatnya juga untuk pertanian. Ya gitu ya, termasuk ular ini. Itu bisa mengontrol hama tikus teman-teman. Jadi untuk membantu petani itu bagus banget. Jadi sebaiknya jangan dibunuh ya. Ciri-cirinya seperti ini. Kayak ada batik di kepalanya kayak gini. Untuk lidahnya itu warnanya warna merah. Merah api. Nah kayak gitu ya. Bisa teman-teman paham ya. Nah untuk ular ini pasti sudah tahu lah ya ular ini ular apa. Ada yang tahu? Ya ular kadut ya. Kadut air. Kadut air ini ada dua jenisnya teman-teman. Ada yang kadut air yang kecil kayak gini. Ada yang besar ukuran segini. Udah gini aja. Coba tenang. Itu isinya taruh dulu aja. Untuk ular kadut habitatnya emang di perairan ya, karena emang ular air namanya. Itu nggak ada di darat, paling adanya di tambak-tambak, di empang atau di irigasi atau di persawahan juga ada. Itu untuk habitatnya. Makanya dia makannya ya biasa paling ikan atau kodok-kodok kecil lah gitu. Contohnya kayak gini. Nah untuk kadut ini emang tidak berbisa, cuman kalau digigit itu lumayan agak ngeri teman-teman, karena bisa meninggalkan giginya. Nah gitu ya. Jadi kalau kita kegigit sama ular kadut, itu biasanya efeknya bakal menyebabkan bengkak, tapi tidak berbahaya. Gitu. Segera ditangani saja, karena itu sifatnya bakteri atau giginya menempel di kulit kita yang tergigit itu. Kayak gitu ya. Kalau ini ular kadut karung ya, baru ini ukuran baby up kayak gitu.
Untuk karung-karung ini habitatnya sama juga, cuman ukurannya lebih gede. Sama tidak berbisa ya atau low venom. Masih pernah lihat kan? Belum juga. Nah, Masya Allah. Habitatnya sama di tambak-tambak sini juga ada. Ya. Biasanya sering makan-makan ikan kayak ikan-ikan yang di tambak-tambak tuh biasanya pelakunya ini nih yang sering makan ikan. Gitu. Ini tidak berbisa juga sama low venom. Terus. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Masih bingung? Oh banyak. Oh, ini pawangnya nih. Pernah digigit nggak iguana? Oh yang mana ular? Oh pernah. Kalau digigit ular pernah. Ya kalau misalkan tergantung ya deh. Kalau misalkan tergigit nanti ada sesi pembahasannya nanti supaya adanya paham ya. Oke? Oh iya. Ide sekali adanya. Kalau ini ular Pithias koros ya atau ular koros. Kasihan ular ini sering difitnah ular berbisa katanya. Padahal sejatinya ular ini tidak berbisa sama sekali. Gitu. Justru ular ini cenderung menghindari manusia karena pergerakannya sangat cepat. Dan ini ular tercepat di dunia teman-teman dan asli Indonesia. Gitu. Tidak ditemukan dimanapun, hanya di Indonesia. Pithias koros namanya. Ular paling tercepat gerakannya di dunia. Kayak gitu. Makanya kalau ketemu manusia dia cenderungnya menghindar daripada menyerang. Kayak gitu. Ukurannya bisa mencapai 1 meteran, ada tergantung habitatnya. Kalau habitatnya di hutan ataupun ya, di kebun-kebun yang jarang terjamah manusia, biasanya lebih gede ukurannya. Kayak gitu. Makanya dia tikus, burung sama kodok-kodok kecil. Seperti ini penampakannya. Ini tidak berbisa juga sama atau low venom. Jadi kalau kegigit ular ini aman. Ya, tidak menyebabkan bengkak sama sekali, hanya mungkin berdarah sedikit aja. Begitu. Ada yang mau nyoba digigit? Oh, nggak ada ya? ya. Oke, siap, gak apa-apa. Sama ular, gak ada ya? Jangan sama roti. Oke, untuk ini ya udah tahu mungkin teman-teman ya ini bukan kadang kebun kayak di kita bukan. Melainkan ini adalah iguana yang berasal dari Afrika ataupun Amerika. Artinya dia bukan hewan dari sini ya, dari Indonesia ya, melainkan hewan dari luar. Kayak itu. Ini omnivora ya atau pemakan segala, bisa daging bisa tumbuhan. Kayak itu. Cuma cenderung dia herbivora, pemakan daun-daun ataupun sayur-sayuran. Kayak gitu. Ini ukurannya udah dewasa teman-teman, baru 3 tahunan usianya. Soalnya ada KTP-nya, bisa dicek nanti. Oke, untuk ya pasti udah tahu lah teman-teman ya ular ini ya. Untuk teman-teman ya pasti udah lihat, udah tahu ya ular ini ya. Ada yang tahu namanya? Piton. Ular apa? Piton. Ini namanya ular piton ya, Reticulatus piton. Ular terpanjang di dunia. Panjangnya bisa mencapai 17 meter teman-teman. Bayangin 17 meter. Itu kalau kita ketemu di hutan kayak Kalimantan, Sumatera ataupun Sulawesi. Kalau di daerah Jawa itu jarang. Kayak gitu. Habitatnya kalau di daerah sini biasanya perkebunan. Kalau di hutan-hutan ya paling di hutan-hutan kayak di kebun sawit kayak gitu. Untuk ukuran seperti ini ukurannya masih belum dewasa ya teman-teman. Jadi ukurannya masih ya 2-3 meteran lah kayak gitu. Untuk ular ini, keistimewaan ular ini dia bisa melilit mangsanya sampai remuk teman-teman. Ya. For your info buat teman-teman yang belum tahu kejadian minggu kemarin atau bulan kemarin, ada petani sawit yang meninggal gara-gara dimakan sama ular ini. Itu dimakan lahap-lahap ya, maksudnya dimakan bulat-bulat kayak gitu. Emang untuk lilitannya sangat berbahaya, sangat bahaya sekali. Apalagi insting ular ini, ular piton ini, dia tahu kelemahan manusia.
instingnya ular ini dia tahu kelemahan manusia. Kelemahan manusia ada di mana? Sini, teman-teman. Bagian leher. Jadi kalau misalkan ketemu ular ini, sebaiknya leher kita jaga, jangan sampai dililit. Kalau dililit fatal akibatnya, karena lilitannya sangat kuat sekali. Bahkan untuk seekor kerbau pun bisa meninggal, apalagi kita. Nah itu ya teman-teman. Ada yang mau bertanya masalah ular ini? Ada yang mau nanyain? Boleh? Untuk di seluruh ini ada? Perawatannya. Apa? Perawat. Untuk perawatannya gini ya teman-teman. Ular ini udah kita rawat dari kecil, bukan kita tangkap liar dari alam ya. Kalau kita tangkap liar dari alam, otomatis ular ini pasti galak, karena masih fresh dari alam, kayak gitu. Tapi kalau dirawat kita dari kecil, itu sudah istilahnya terbiasa sama aktivitas manusia, atau sudah biasa sama keseharian manusia.